Om Swastiastu. Om Swastiastu. Selamat berjumpa kembali teman-teman Yellow Channel Bali. Hari ini kita bertemu kembali dalam suasana yang cukup berbahagia. Di tengah-tengah suasana dan konstelasi persiapan tahapan-tahapan pemilihan umum perhelatan politik dan demokrasi di Indonesia ini, ada isu menarik yang juga ingin kita bahas bersama narasumber kita pada sore hari ini. Pada saat ini telah hadir di studio Yellow Channel Bapak Nyoman Wiratmaja, seorang pengamat politik, akademisi dari Universitas Warmadewa. Selamat sore Pak Man. Selamat sore. Selamat berjumpa, lama tak berjumpa. Iya. Kita ajak ngobrol tentang hal yang ringan-ringan tetapi Iya. hot juga Pak Man. Iya. Ini pemilu kita, pemilu serentak 2024 dalam hitungan hari mungkin sudah kurang dari 500 hari Pak Man. Iya. Nah, tentu kita yang ada di Bali ini sudah mempersiapkan diri juga sebagai warga pelaksana, sudah memasuki tahapan-tahapan dan melaksanakan tugas-tugas kepemiluan, baik itu di KPU, Bawaslu dan sebagainya. Yang paling menarik tentu persiapan dari kita sebagai keramo Bali, warga Bali, masyarakat Bali yang memiliki hak pilih untuk menentukan pilihan. Nah, sekilas melihat perjalanan politik di Bali beberapa tahun ke belakang kemarin, adakah sesuatu yang menarik akan terjadi di pemilu serentak 2024 ini? Baik, khususnya di pilegnya mungkin. Kalau Pilpres barangkali wacananya secara nasional. Ya. Pergeseran-pergeseran atau ada semacam transformasi, perpindahan pemilih dan sebagainya dalam pemilu 2024. Baik, kalau kita bicara politik pasti akan selalu menarik ya gitu. Ada dinamika. Iya, ada dinamika, dan kalau orang menyadari hampir tidak ada bagian kehidupan yang tidak dipengaruhi politik gitu. Wah, kita pasti tahu lah, apalagi seperti tadi, entah politik nasional atau lokal. Ternyata semua produk yang menyebabkan kita bisa duduk, berdiri, berlari, makan, minum, berlalu lintas, ya sebenarnya semua produk politik kan begitu. Aturan semua produk politik. Makanya kalau kita bicara pemilu legislatif atau mungkin pilkada nanti di 2024, dinamikanya pasti akan selalu menarik. Karena apa? Di sanalah kalau kita ingin mendapatkan bahwa wacana politik yang biasa dikonsepkan sebagai dinamika kompetisi, mungkin ada orang mengatakan pertarungan atau mungkin rebutan kekuasaan, apapun istilahnya, mau tidak mau, suka tidak suka, itu adalah pilihan kita untuk berdemokrasi kan begitu. Nah, makanya masyarakat penting sekali juga untuk memperhatikan perkembangannya. Tapi kalau kita lihat di masyarakat lokal sekarang, tahu nggak ada perhelatan politik 2024? Rata-rata tahu sih gitu. Rata-rata tahu. Tapi kalau kita lanjutkan, sudah tahu nggak gimana tahapannya? Hah? Gimana ya gitu? Ternyata dia tahu bungkus besarnya, tapi banyak bagian-bagian penting yang sebaiknya mereka juga kawal. Nah, ini sebenarnya secara detail, terutama partai politik, mestinya juga menyampaikan hal itu. Mulai dari pendaftaran parpol, ada verifikasinya, termasuk pendaftaran pemilih. Nah, ini tahapan yang benar-benar harus mendapatkan perhatian. Jangan hanya menjadi perhatian dari yang betul-betul ingin bertarung gitu. Kalau ingin nyalek nanti aktif dia tahu, tapi benar nggak dia mensosialisasikan hal itu dengan baik. Nah, belum lagi kalau kita bicara persoalan, ya memangnya kalau sudah ada pemilu mau apa kan begitu. Masyarakat juga mengartikan ya pemilu ya nyoblos datang ke TPS. Nah, kalau masih seperti itu, berarti dia belum memikirkan bahwa dinamika kehidupan politik di lokal ini akan sangat mempengaruhi kehidupannya 5 tahun berikutnya begitu. Nah, pengawalan ini penting sekali. Makanya kalau kita lihat terutama di Bali, kalau kita lihat dibandingkan dengan daerah lain, kan sudah lebih melek lah. Yang namanya wajib belajar bahkan 9 tahun mungkin sudah tuntas, memang belum 12 tahunnya begitu ya. Jadi rata-rata sudah cukup memahami begitu berkaitan dengan dinamika politik. Nah, sehingga nantinya kalau kita bicara di lokal, masyarakat juga semuanya harus mulai memikirkan, tidak cukup kalau dia mengatakan suatu saat pokoknya saya mau milih atau tidak usah saya diurus. Nah, ini adalah salah satu yang jangan sampai seperti itu. Apalagi pemilih
generasi milenial kan semakin luar biasa banyaknya. Sekarang berapa persen? 40% lebih? Iya, lebih. Mungkin hampir 50% gitu. Karena orang-orang yang lahir 97 sampai 2000-an gitu, itu luar biasa jumlahnya. Dan mereka gaya hidupnya memang berbeda dengan generasi kita. Nah, jadi informasi kalau kita dulu masih baca koran, dia udah nggak kenal koran hari ini. Koran cetak itu udah mungkin di rumahnya nggak ada gitu. Nah, artinya informasi sudah sangat berbeda yang mereka dapatkan. Apalagi kalau kita lihat dari aspek lainnya, ya udah uang aja mungkin nggak pegang, tapi dia bisa belanja apa saja gitu, karena nggak memerlukan uang cash gitu. Oh, berarti mungkin mindsetnya udah sangat berbeda juga. Nah, ini juga perlu mendapat perhatian kaitannya dengan politik juga. Nah, makanya berkaitan dengan isu politik, mengenai geopolitiknya, ruang publiknya, mengenai bagaimana mengelola waktu berkaitan dengan kecepatan. Ya, semua partai politik ya tantangannya baru itu. Jadi jangan juga pikir orang walaupun dia diam di rumah, sebenarnya dia lagi berkomunikasi dengan seluruh masyarakat Bali misalnya begitu. Itu kan terjadi. Nah, makanya penting sekali hal yang semacam ini, cara baru untuk mendekati masyarakat, khususnya di lokal. Ya, ini ya harus dilakukan, mau tidak mau, suka tidak suka. Memang ada sih yang harus didekati dengan datang atau hadir langsung, diajak ngomong langsung. Tapi sebagian pemilih ternyata sebenarnya tidak memerlukan tatap muka langsung, tidak perlu wantilan lagi besar-besar untuk pertemuan gitu. Tapi kita bisa menemui mereka setiap saat. Nah, itulah yang harus juga mendapat perhatian ke depannya di lokal. Nah, ini kan perlu juga untuk mendapatkan perhatian dan mendapatkan porsi yang serius lah dalam pendekatan terhadap konstituen. Pertama, untuk mengenalkan siapa saya, entah saya secara pribadi atau organisasi kepartean gitu. Jadi penting sekali untuk mengenalkan diri itu. Karena istilahnya orang tak kenal maka tak sayang. Kenal aja belum tentu suka juga. Nah, mudah-mudahan dia menjadi suka. Dasar orang suka apa? Nah, ini juga harus ada isinya kan begitu. Nah, jadi jangan juga kita melihat orang suka kalau hanya diberikan bansos, belum tentu. Walaupun ada yang seperti itu. Ada yang seperti itu. Tapi yang semacam ini kan mudah goyah. Kalau ada yang memberikan sekali, yang memberikan 2 kali, nanti ada lepas dia. Nah, tapi makanya kelompok-kelompok orang ini segmennya memang harus dipilah, dipilih, dan betul-betul tepat cara kita menangani sasaran-sasaran ini. Siapa subjek yang mau kita dekati gitu. Nah, makanya ini menjadi satu catatan juga ke depan, ya termasuk di politik lokal ini. Iya, kemudian Pak Man, dari kultur kita di Bali dan masyarakat Bali terkait dengan politik ini, barangkali dari sudut pandang pengamatan politik maupun teori politik, mungkin bisa terlihat ya kultur masyarakat Bali itu soal perpolitikan bagaimana. Tentu kita juga akan melihat dari aspek kesejarahan panjang demokrasi kita di Bali, dari kekuatan-kekuatan politik yang pernah ada sampai kondisi kekinian ya, kekuatan politik itu kan dominasinya tidak bergeser dari A ke B, B ke A dan seterusnya. Nah, bagaimana melihat tren 2024 kita kaitkan dengan kesejarahan dan kultur politik sampai politik? Baik, jadi ini menarik. Kalau kita bicara kultur, mungkin tidak bisa lepaskan dari sejarah. Tapi kalau kita bisa bicara sejarah, mungkin hanya sebagian juga yang peduli sejarah. Seperti tadi, kalau generasi muda sekarang kita tanyakan, jangankan jauh-jauh gitu. Kapan itu era yang namanya reformasi? Padahal itu kan 98. Banyak yang nggak tahu generasi muda, apalagi pemilih pemula itu ya. Ada apa di sana? Karena dia lahir di atas tahun 2000. Sudah hidupnya memang di era reformasi. Yang agak milenial lagi, mungkin dari 97 ke bawah ini ada. Kalau kita tanya, apa itu Orde Baru? Udah nggak tahu dia. Makanya ini menjadi menarik. Mungkin generasi kita masih tahu lah yang namanya Orde Baru dan seterusnya. Iya. Tapi hari ini, perubahan pemahaman orang, seperti tadi itu, bagaimana politik kekuasaan bisa memanage waktu yang berubahnya begitu cepat. Nah, makanya kita juga jangan berpikir akan bisa melekatkan sesuatu sekali tanam akan subur dan melekat. Belum tentu. Perubahannya sangat luar biasa hari ini. Makanya siapa yang mempunyai kecepatan bisa memberikan solusi dengan cepat, ini akan menarik untuk generasi yang baru-baru ini. Yang tradisional udahlah seperti tadi. Yang angkatan lebih tua pasti karena bagus hubungan gitu, oke, masih ingat dia sejarah gitu. Tapi yang muda-muda ini sangat labil.
sampai dia menjatuhkan pilihan yang terakhir itu. Nah, makanya metode untuk atau strategi untuk mendekatinya pun harus berbeda. Nah, makanya apa selera mereka, kemudian apa yang benar-benar menjadi concern mereka, mau tidak mau memang harus diperhatikan juga. Ya, termasuk kalau misalnya dipilah-pilah, apa benar komunikasinya kita bisa langsung walaupun kita satu rumah gitu ya. Orang tua dengan anaknya aja mungkin jarang ngobrol langsung gitu. Mungkin waktu untuk ngobrolnya tidak lebih dari 1 jam dalam 24 jam itu. Tapi kalau dia dengan alat-alat IT-nya luar biasa. Mulai dari mungkin kalau sekolah atau kuliahnya daring, ya udah depan laptop semua. Atau mungkin kalau dia memang lagi ngobrol sama temennya, ya chatting dengan HP-nya. Nah, artinya ini dinamika perubahannya sudah sangat luar biasa. Berarti perlu pendekatan baru. Walaupun tetap yang namanya mau kemana kekuatan politik sebenarnya yang ada di lokal ini, tentu harus menangkap juga berbagai isu lokal yang benar-benar menjadi concern dari sebagian besar orang. Nah, ini tetap akan menarik, makanya mengelola isu ini menjadi sangat penting kan begitu. Ya, udah memang di dalam kondisi kekinian ini kan kita di Bali memang masyarakat tahu bahwa kekuatan politik yang besar, baik yang memiliki sejarah panjang maupun yang baru terbentuk itu barangkali hanya 1-2 partai. Ya. Nah, di situ salah satunya ada Partai Golkar. Partai Golkar itu lahir di zaman Orde Lama, berjaya di zaman Orde Baru, bahkan bertahan semakin kuat juga di era yang sekarang namanya era reformasi. Nah, dari sejarah panjang itu, dalam kedewasaan berpolitik dan usia partai politik yang cukup dewasa ini, menghadapi persaingan kekuatan politik yang lain juga yang memiliki sejarah, kemudian kekuatan politik yang baru yang juga ingin tampil dalam pemilu ini, strategi-strategi harus dirumuskan untuk diterapkan nanti oleh partai. Apa gitu? Satu yang penting jadi catatan kalau saya mengamati gitu, orang sudah pintar melakukan komparasi. Perbandingan. Ya. Kenapa misalnya awalnya Golkar sangat berjaya walaupun masih bertahan sampai sekarang ya. Orang mengalami, mau nggak mau kita harus akui, ada juga kelompok yang merasa trauma gitu. Akhirnya muncullah partai baru. Tapi setelah partai-partai baru muncul, kok bukannya lebih bagus gitu. Nah, ini orang melakukan komparasi. Oh, berarti begini juga gitu. Nah, ini adalah suatu dinamika perjalanan bagaimana akhirnya dari aspek mungkin dari etiknya, persoalan legitimasi memang penting. Siapa yang berkuasa, dengan cara apa, dan siapa boleh berkuasa dan menggunakan kekuasaan untuk apa. Nah, ternyata godaan kekuasaan ini real. Bisa melihat, wah ini jelek, ini pemerintahannya, pinginnya ganti. Tapi setelah ganti, lebih jelek. Gitu. Nah, kemampuan komparasi ini harus dilihat bahwa, makanya saya yakin, pemilih itu mulai semakin rasional. Makanya pengalaman, kalau kita memang lihat sejarah Golkar kan memang isinya rata-rata rasional. Orang-orang rasional, kalau kita lihat siapa yang membentuk Golkar dulu, TNI, ABRI gitulah, bukan hanya TNI, ABRI-nya termasuk polisinya, dengan birokrasinya dan hampir semua, ya pentolannya sebenarnya orang-orang rasional. Udah pengalaman lah mengelola masyarakat dengan tipe tidak pernah sekolah, tamat sampai perguruan tinggi, sudah pengalaman mengelola itu. Nah, cuman pernah ada kelompok-kelompok yang merasa terpinggirkan sehingga ada orde-orde itu. Tapi kembali sekarang orang mulai berpikir, oh ternyata bukan itu masalahnya. Orang rasional mulai berpikir, godaan kekuasaan memang seperti itu. Makanya dalam politik, bagaimana kita bisa menjinakkan kekuasaan, mungkin bahasa seriusnya gitu. Apalagi kalau kita lihat teorinya, dengan pilihan sistem demokrasi kita ada pemilu yang dipilih langsung, tarung bebas, apalagi sekarang ini. Ada yang menyatakan, wah ini kan distorsi demokrasi juga. Katanya kita ini dari oleh untuk rakyat, tapi faktanya sering mengabaikan kualitas. Bahkan kalau kita ikut teori purba Socrates gitu, ternyata khawatir dengan demokrasi. Karena apa? Dia tidak setuju demokrasi, karena apa? Kemungkinan yang terpilih adalah bisa orang-orang dungu, kebetulan banyak pendukungnya kan begitu dia katakan. Jadi teori itu bukan teori baru-baru, itu zamannya Socrates sudah ngomong gitu. Dan benar, karena apa? Tidak penting sekolah tinggi-tinggi, yang penting punya pendukung banyak, udah akan jadi. Entah dia jadi
DPRD, entah jadi DPR, entah jadi bupati, wali kota, bahkan mungkin ya jabatan tertinggi gitu. Nah inilah makanya tantangan ke depan siapapun. Tapi seperti tadi saya katakan, ternyata masyarakat mulai melek dan juga mengikuti perkembangan itu. Makanya satu poin yang saya katakan, saya yakin akan lebih banyak pemilih menjadi rasional. Nah inilah kesempatan untuk Golkar melihat dinamika perkembangan pemilih yang semakin banyak memahami kondisi itu. Bahkan seperti tadi, entah lebih buruk atau lebih bagus kondisi sekarang, orang bisa membandingkan gitu. Nah inilah satu catatan, sehingga dalam pengembangan strategi ke depannya, mau tidak mau itu harus diingat. Ya, udah Maman, kalau memang melihat seperti itu logikanya bahwa ke depan ini masyarakat akan lebih melihat rasionalitas dalam menentukan pilihan. Nah kemudian juga di dalam konteks peran kontrol kekuatan politik terhadap kekuatan politik yang sedang berkuasa atau memenangkan pemilu sebelumnya. Nah, di mana peluang Golkar dan barangkali itu bisa menjadi spirit juga bagi teman-teman di kader Golkar ini untuk bisa termotivasi bahwa keberimbangan kekuatan politik adalah sesuatu yang niscaya gitu ya. Artinya sesuatu yang memang harus terjadi sehingga dalam pemerintahan yang entah lebih baik atau lebih buruk ini tetap ada kontrol. Ya, jadi ada kekuatan kontrol. Kalau kita Bali bolehlah kita sebut bahwa kekuatan besar yang ada itu dua, ya, PDIP dan Golkar. Nah, gimana peran itu bisa dijalankan sehingga masyarakat juga mendapat pemahaman yang cukup untuk menentukan pilihannya 2024. Nah, ini menarik juga kalau kita bicara tentang kontrol. Seharusnya partai politik salah satunya kan fungsi kontrol, apalagi kalau yang kebetulan di DPRD atau kalau kita bicara lokal ya. Tapi menarik untuk Bali begini, ternyata hari-hari ini indeks demokrasi kita menurun terus, karena salah satu faktornya adalah masih sangat kurangnya partisipasi publik yang mendapatkan perhatian dan juga pengawasannya partisipasi untuk menjadi kebijakan publik. Dan faktor lain yang menyebabkan adalah peran dari DPRD katanya belum optimal. Itu yang menyebabkan turun indeks demokrasi Bali, khususnya ya kalau Bali gitu. Itu 2022? Iya, makanya bahkan di bawah nasional ini menjadi catatan untuk Bali. Berarti dinamika di internal memang harus solid dan betul-betul kinerja DPRD menjadi tantangan. Dan aspirasi warga memang harus lebih mendapat perhatian. Makanya ini penting sekali berkaitan dengan bagaimana mereka bisa menyalurkan aspirasinya dengan baik, mungkin dengan berbagai media, benar-benar ditampung, terkawal, sehingga apa aspirasi yang muncul di bawah ini ya cukup terkawal lah. Jangan sampai catatan itu kan bukan apa ya penilaian yang ecek-ecek gitu, indeks demokrasi Indonesia. Makanya di tingkat lokal ini adalah salah satu tantangan. Makanya ke depan seperti tadi fungsi pengawasan di samping kekuasaan memang perlu mendapatkan. Sederhananya begini, kalau semua dari oleh untuk rakyat ini bisa jalan, ternyata baru berhenti di ya siapa yang milih ya rakyat memang oke. Tapi setelah itu apa benar terkawal apa yang menjadi harapan rakyat itu yang dijalankan oleh pemerintah. Ini mungkin yang perlu lebih mendapatkan porsi dan perhatian lagi ya dari seluruh komponen masyarakat ya. Jangan sampai, tapi kembali lagi kalau kita ingat lagi di awal, kalau istilahnya politik adalah rebut dan pertahankan kekuasaan, secara awam orang mengatakan, ya yang belum punya kan rebut. Tidak. Sebenarnya yang paling perlu diperhatikan adalah yang lagi punya kekuasaan. Karena apa? Dia ingin merebut sisanya. Nah, samalah kalau Golkar gitu. Kalau Golkar dulu mendapatkan 30%, sekarang pasti inginnya minimal 40% atau 50%. Wajar. Tapi kalau kebetulan yang sangat berkuasa, justru pada saat dia bisa memanfaatkan kekuasaan minimal untuk mengerem lawan politiknya, ya bila perlu kalau kasar habisi gitu. Inilah logika politik yang perlu diperhatikan juga oleh masyarakat. Dan itu pasti juga menjadi perhatian setiap partai politik. Karena pertarungan bukan yang belum punya yang merebut, tapi perhatikan yang sedang berkuasa. Karena dia bisa membuat kebijakan ini jadi dibelokkan begitu. Minimal, ya dia ingin merebut sisanya lagi. Dia ingin tetap mempertahankan. Nah inilah peran dari masyarakat termasuk di antara berbagai kekuatan politik maupun kekuatan infrastruktur politik lainnya termasuk media massa, ormas dan sebagainya. Perhatikan itu sehingga benar-benar apapun yang akhirnya, bahkan saya mempunyai harapan seperti ini. Suatu saat tidak usah lah yang namanya partai-partai itu
mempunyai visi sendiri gitu, atau mungkin calon-calon punya visi sendiri, entah dia calon bupati, wali kota, gubernur. Harus ada apa yang Bali ke depan, 10 tahun ke depan mau seperti apa, visi kita di Bali gitu. Sehingga partai politik ini adalah bertarung di cara untuk mencapainya. Kandidatnya ngomong tentang itu. Kalau saya bisa mencapainya dalam waktu sekian tahun dengan cara ini. Jadi lebih menarik. Jadi jangan setiap gini. Calon punya visi misi, 3 calon 3 visi misi. Persis. Iya. Dan ganti pemimpin, ganti visi provinsi, kabupaten, kota. Tapi bertarung nanti di caranya. Nah, makanya dia akan benar-benar menjadi partai yang tahu program kerja, bisa mencapainya dengan lebih cepat, lebih tepat, lebih murah, yang entah lebih mensejahterakan, efektif, efisien, harusnya ke sana. Sehingga bukan hanya tarung di jargon yang sangat mengawang-awang gitu. Nah, inilah yang perlu duduk bersama. Nah, mudah-mudahan di samping memang berebut dalam arti simpati, tapi tetap mereka mau bersama duduk, mau dibawa kemana misalnya Bali ini. Mau dibawa kemana Badung nih, tentu nanti ada kaitannya dengan provinsi juga, Karangasem, Buleleng, Denpasar. Artinya ini penting sekali. Jadi seluruh stakeholder yang ada di Bali, mari duduk bersama, mumpung ada waktu 2024, gambaran Bali seperti apa sebenarnya yang diharapkan oleh seluruh komponen masyarakat Bali. Ya biar Golkar menerjemahkannya ini dengan cara mencapai seperti apa, PDIP seperti apa, Nasdem seperti apa, Demokrat seperti apa, Gerindra seperti apa. Berarti pertarungannya program, bukan lagi jargon visi-visi yang betul-betul masih mengambang itu. Itu harapan kalau kita dari masyarakat ya. Mudah-mudahan itu bisa, saya kira itu cukup logis juga gitu. Kalau mau duduk bersama dan membicarakan itu. Dan peluang Golkar saya kira bagus sekali kalau itu memang mau. Karena apa? Ya kesediaan sumber daya manusia udah luar biasa juga. Ada nilai plusnya lah kalau itu bisa dilakukan. Iya. Dalam konteks atau pendekatan keseimbangan politik, memang di Bali ini kan memang sedang menduduki kekuasaan adalah kekuatan politik tertentu. Ya. Golkar dalam hal ini selalu membangun dengan rasionalitas masyarakat, program dan kualitas SDM itu untuk bisa merebut simpati masyarakat pada 2024. Dari pendekatan teoritis keseimbangan politik ini, apa memang dibutuhkan untuk memperkuat visi-misi? Kalau kita di Bali kedaerahan barangkali membangun Bali ke 10 tahun ke depan, membangun Kabupaten A 10 tahun ke depan, Kota A 10 tahun ke depan. Pendekatan keseimbangan politiknya sejauh mana itu sebagai suatu kebutuhan yang sangat vital untuk dilakukan oleh kekuatan politik yang ada? Ya, memang yang paling sehat kalau ada keberimbangan ya. Tapi justru kekhawatiran seandainya pun tidak berimbang, tapi kalau memang kita sudah mempunyai tujuan dan tetap bisa kita kawal dia menjadi on the track, berarti persoalannya adalah dia memang kebetulan mungkin kekuatan yang dominan, tapi bisa dipastikan dia akan menuju ke sana begitu. Nah, ini yang penting. Apalagi ada keberimbangan, berarti akan lebih bagus lagi. Karena saling kontrolnya akan luar biasa, sehingga mereka benar-benar tidak akan ada main-main lagi. Jadi bahasa saya, walaupun dia ada di jalan lurus, kalau dia memang dominan, kemungkinan dia akan siksak di jalan lurus. Mungkin loh, padahal jalannya lurus ini, tapi siksak dia jalan. Tapi kalau Pak Man lihat dari pengalaman ya ke belakang kemarin, dari di rezim pemerintahan di Bali kan pernah dipimpin oleh Partai Golkar, pernah dipimpin oleh Partai PDIP, mungkin partai lain belum berkesempatan. Nah, sudah jalankah konsep keseimbangan itu, atau bagaimana ilustrasi yang bisa Pak Man, apalagi Pak Man juga seorang pengamat yang sering juga ada di dalamnya ya, ketika pemerintahan Gubernur A, bagaimana peran politik yang bukan pengusungnya melakukan kontrol, ketika sekarang menjabat Gubernur B, gimana seharusnya peran politik kontrol dari partai-partai kekuatan politik yang lain? Ya, ini memang menjadi suatu catatan juga ya. Karena apa? Seperti saya katakan di awal tadi, masyarakat sudah bisa mengkomparasi. Sebenarnya kalau kita bicara detail mungkin nanti ada yang tidak enak kupingnya dengar gitu. Tapi yang jelas masyarakat sudah bisa mengkomparasi. Misalnya, apakah benar? Taruhlah sekarang, kalau Undang-Undang Dasar mengatakan mencerdaskan kehidupan bangsa, benar tidak sekarang? Lebih baik program pencerdasan kehidupan pendidikan kita. Nah, orang kan bisa membandingkan eranya ini, eranya itu gitu. Misalnya keberpihakan terhadap gimana kita menciptakan ketahanan pangan, keberpihakan kepada petani. Lebih baik era ini apa itu? Bisa itu, bisa, sangat bisa. Tapi mungkin forumnya tidak enak juga, apalagi kita lagi bicara dengan Golkar. Nanti dikira
urusannya gini ya. Pesan sponsor. Dikira bukan. Tapi orang tahu apakah program pendidikan, terus program kesehatan seperti apa, apakah lebih baik atau tidak, apa tingkat kehidupan kita lebih sejahtera atau tidak. Nah, makanya ini orang sudah bisa mengkomparasi. Makanya hati-hati juga, karena apa? Kalau tetap merasa bahwa masyarakat mudah diatur, kalau masih ada partai yang mengatakan seperti itu berarti mereka keliru sekali. Walaupun mereka diberikan bansos banyak, mungkin sekarang politik bansos itu masih dominan ya. Pokoknya politik bansos masih dominan. Belum tentu semua bisa dipastikan dia akan loyal gitu. Karena kalau sebanyak-banyaknya uang yang diberikan, taruhlah yang satu ngasih satu, tapi kalau yang lain ngasih 1,5, dia akan beda lagi. Dan itu belum tentu dinikmati oleh seluruh komponen masyarakat yang ada di sana. Ini sudah menjadi catatan. Kita juga sudah sedikit bicara sama orang, oh kalau memang sekedar politik bansos misalnya, atau hibah yang dijalankan, nggak usah sekolah juga berani jadi pemimpin itu misalnya. Itu muncul di wacana masyarakat. Kita kan beri masukan untuk semua nih, bukan untuk dua partai ya. Makanya ini penting sekali jadi catatan kalau ingin kehidupan politik kita memang lebih baik ke depan. Harus diperhatikan yang semacam ini, jangan kaget. Atau jangan nanti lega-seluk gitu, udah dikasih kayak gitu, enggak mau milih. Jangan seperti itu. Nah, ini adalah karena apa? Itulah karena hasil pencerdasan politik sudah mulai jalan. Karena orang tidak harus didatangi, dia banyak informasi yang bisa dia dapatkan. Apalagi, misalnya kalau kita Bali yang kaya raya seperti ini mestinya, dia bandingkan dengan daerah lain. Kok daerah lain bisa lebih baik ya daripada ini? Dia bisa komparasikan APBD-nya berapa. Gubernurnya, atau bupatinya, atau wali kotanya, dia bisa komparasi juga. Kayak di sana kok bisa bikin gini, gampang-gampangan lagi caranya. Kalau di sini kok belum. Atau sebaliknya, orang lain juga membandingkan Bali. Oh, Bali bisa seperti ini, bagus. Di tempat kita kok tidak. Nah, jadi kita bisa berimbang melihat, saling belajar dari tempat lain, itu mudah sekarang. Nah, inilah yang menjadi tantangan ke depan, tidak bisa menutup diri untuk menjadi lebih baik ke depan. Iya. Oke, Pak Mang. Tampaknya kalau bicara politik, apalagi politik lokal, Pak Mang ada di dalamnya sebagai seorang Pak Mang, tidak akan habis-habisnya. Tapi kita session ini kita harus bagi juga. Kalau habis sekarang juga, itu suatu saat tidak bisa ketemu lagi sama Pak Mang untuk mendiskusikan itu. Ya. Terima kasih Pak Mang atas diskusi kita yang hangat ini di saluran Yellow Channel Bali. Dan untuk teman-teman Yellow Channel Bali, jangan lupa tetap like and subscribe Yellow Channel Bali yang akan hadir selalu menampilkan topik-topik yang hangat untuk kita diskusikan di ruangan ini. Sampai jumpa pada kesempatan berikutnya. Terima kasih sekali lagi Pak Nyoman Wiratmaja. Sama-sama. Sampai jumpa teman-teman di Yellow Channel dimanapun Anda berada. Selamat sore. Om Santi. Om Santi. Terima kasih.